يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Alkisi TV, kembali lagi di podcast Tren Bicara yang Baik. Dan kali ini bersama aku, Zahra Sabita Ulaya, santriwati kelas 12, dan juga ada temanku. Bisa kenalan dulu, Vi, mungkin? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Neiza Alfi Fadila, biasa dipanggil Alfi. Ya, cukup, terima kasih. Jadi kami berdua akan menampingi pemirsa semuanya selama 20 menit ke depan dalam acara podcast ini. Dan pada podcast kali ini kita kedatangan tamu nih, alumni SMA LKC. Ya, Masih kenal nggak, Vi, kira-kira? kenal banget dong. Tapi perlu perkenalan nggak ini? Oh iya, para pemirsa LKC TV pasti harus kenal sama sosok yang satu ini. Jadi silakan untuk Mbak Rini untuk perkenalan duluan. Baik, perkenalkan nama saya Arinil Haq, biasa dipanggil Rini, dari Sumeneb, alumni LKC Angkatan 6. Oh, Mbak Rini nih angkatan 6. Berarti berapa tahun, Vi? Di atas kita? 2 tahun berarti. 2 tahun. Iya. Udah 2 tahun lulus ya, nggak kerasa. Cepet Iya, banget kerasa gitu loh. banget. Mbak Rini sekarang kuliah di mana, Mbak? Di Unisma, Unisma. Iya. Fakultas apa? kedokteran. Fakultas kedokteran. Nggak nyangka nggak sih? Keren Dari banget. seorang santri loh, yang kita banyak-banyaknya belajar ulumuddin, tapi ternyata juga ada yang bisa masuk ke fakultas kedokteran. Keren nggak sih, Vi? Keren banget. Sebenarnya kalau dari aku sendiri ya, awalnya mungkin nggak nyangka gitu, karena kita belajarnya ya agama, taklim, tapi ternyata nggak menutup kemungkinan buat jadi bisa masuk ke fakultas kedokteran. Kepo nggak? Kepo banget nih. Mungkin dari Kak Rininya bisa diceritakan bagaimana sih kok bisa masuk fakultas kedokteran? Iya. Kalau dari aku sendiri ya, karena aku masuk kedokteran itu bukan kemauan sendiri, tapi dipaksa sama orang tua. Jadi kayak ya mau gak mau kita harus nurutin kan, karena ridho orang tua itu juga ridho Allah ya. Kan ada hadisnya. Iya. Kan dulu waktu itu aku masih kelas 12, zaman-zamannya penjengukan di Edupak tuh. Iya. Itu kan dijenguk ya. Terus itu orang tua aku langsung bilang gini, apa minggu depan kamu tes ya kedokteran? Kayak bayangin aja siapa yang nggak kaget. Oh, itu secara tiba-tiba ya? Iya. Wow. Dijenguk tiba-tiba minta jadi dokter. Kejutan Padahal banget gak awalnya sih? ini hukum. Terus gimana itu responnya Mbak Rini? Kan kaget ya, kayak loh kok didaftarin gitu kan. Terus Iya. orang tua bilang gak apa-apa, nyoba aja dulu, siapa tahu bisa, siapa tahu keterima gitu kan. Terus udah disemangatin. Udah selesai dijenguk juga, terus baliklah ke pondok kan. Di pondok itu cerita-cerita sama anak-anak, kayak aku didaftarin orang tua aku di kedokteran, ini gimana gitu kan, biasa kayak cewek kan. Terus habis itu kayak gak apa-apa Rin, bisa gitu kan, juga disemangatin. Terus Hamin berapa mau tes, itu aku di masjid ketemu Sadar Rahmatin kan, dipanggil. Dibilang kalau kayak kamu besok tes ya gitu kan. Terus aku bilang iya Sada, saya besok tes gitu kan. Terus tapi aku bilang ke Sadar Rahmatin gini, tapi Sada saya pesimis gak keterima, soalnya saya basic pondok, takut bersaing sama orang luar, pasti mereka lebih kemampuannya lebih dari saya gitu kan. Tapi Iya. Sadar Rahmatin bilangnya gini, gak apa-apa, percaya aja, kalau usaha itu gak pernah mengkhianati hasil. Oke. Tapi sebelumnya bentar. Kan Mbak Rini kan awalnya nggak mau kedokteran ya? Nggak maunya ini karena itu kayak mustahil, sulit, atau memang dari awal nggak mau masuk ke kedokteran? Dari awal nggak mau, bukan Bukan hanya karena sulit enggak. gitu? Kalau dari basic keluargaku sendiri tuh kesehatan. Oh, tapi Jadi- Mbak Rini beda sendiri Iya, gitu. nggak Jadi mau. keluarga pengennya kedokteran tetap. Tapi setelah diminta buat kedokteran, ada effort nggak buat oke lah kedokteran gitu? Ada. Oh, ada. Jadi cuman butuh dukungan aja sebenarnya Iya. ya. Terus setelah dapat pencerahan dari Ustazah Rahmatin gitu Mbak, gimana? Itu besoknya tes kan, psikolog. Oh, besoknya tes. Iya, besoknya tes psikolog, sedangkan kan nggak tahu ya psikolog itu harus ngapain. Iya. Ternyata pas tes itu kayak kita cuma ngisi doang, kayak dikasih pertanyaan, kita cuma ngisi kayak antara A B gitu. Terus habis itu
di tes psikolog itu tak kira semuanya bakal lulus ya. Ternyata enggak. Itu ada juga yang Nggak lulus iya, karena ada yang enggak lulus tes psikologi karena itu. tes psikolog itu. Tapi pas pengumuman itu ternyata psikolog itu aku lulus. Dari tes psikologi aja. Dari psikolog kan nanti itu tesnya bertahap kan. Iya. Ada psikolog, habis itu nanti ada pelajaran umum, habis pelajaran umum baru kesehatan. Nanti kalau di kesehatan itu berarti kamu udah fix keterima. Tinggal Jadi wawancara orang tua. setelah pelajaran umum lulus itu masih belum berarti. Setelah kesehatan. Udah. Oh, sudah. Kalau di umum kan ada 3 kan. Iya. Ada psikolog, umum, sama Kesehatan. kesehatan. Nanti kalau yang di umum ini udah fix keterima, berarti kesehatan udah pasti keterima. Oh gitu. Berarti tetap melewati tahap tes umum ya? Iya. 3 tahapan. Nah, ini nih yang penasaran banget. Padahal Mbak Rini tuh di SMA Elkisi, mondok yang kebanyakan belajarnya ulumuddin, tapi bisa lolos tuh tes umum ini. Iya. Coba bagi-bagi kisah gitu, Mbak. Kalau dari aku kan karena dipaksa sama orang tua, Iya. jadi kayak mau gak mau kita harus mau lah, kayak ya mau, Oke. oke kan gitu. Terus tes pertama kan udah fix keterima kan, tinggal tes kedua. Tes kedua kayak aku bener-bener pasrah, kayak cuma ya udah ya Allah, kayak kalau emang Rini ditakdirkan di kedokteran gak apa-apa, tapi kalau emang bukan jodoh di kedokteran ya berarti emang di soshum gitu kan. Terus itu selama ngisi kan ada matematika, biologi, fisika, kimia, kayak ada beberapa pelajaran yang emang aku gak bisa, kayak kimia aku gak bisa. Tapi kan sebelum tes umum ini seharusnya ada persiapan kan ya? Ada. Iya, itu gimana persiapannya Mbak Rini Kalau- buat ngadepin itu? Kan dari pondok sendiri kita Iya. itu dulu di kelas 12 itu disediain bimbel, kayak siapa yang Oh, minat difasilitasi ya. siapa yang minat ikut bimbel itu kita difasilitasi, kayak kamu mau ikut ya oke, kalau enggak gitu. Mm-mm. Jadi Mbak Rini join bimbelnya? Join, Oke. tapi kadang datang kadang enggak. Kenapa itu Mbak? Kadang enggak. Gak apa-apa, soalnya kan kalau enggak aku datang, kalau pelajarannya itu matematika, biologi aku datang. Oh, Kalau kimia fisika kan nggak bisa, nggak tahu. karena memang mau ikut di sini, mau ikut di sana. Gitu. Iya. Terus gimana waktu ngerjain itu, Mbak? Waktu ngerjain kan Iya. pas matematika kan ada beberapa yang udah diajarin kan. Jadi itu kayak ya bisa. Terus biologi itu ada pasti di luar kepala, soalnya kan kayak kehidupan sehari-hari kita. Iya. Oh, jadi Biologi. intinya pokoknya mengerjakan dulu. Sebenarnya merasa beberapa soal itu tetap gak bisa gitu. Tapi oleh hasil Lolos. Alhamdulillah banget nih. gimana? Kira-kira apa Mbak kuncinya kok Kuncinya bisa lolos? Fakultas Gitu. Kedokteran. Kalau dari aku sih ikhtiar sama doa aja. Mengandalkan ikhtiar doa ya. Ikhtiar doanya seorang santri gitu. Dan pastinya ridho orang tua di awal tadi. Iya. Iya, ridho orang tua juga. Sebenarnya buat urusan kayak gini kita nggak perlu terlalu banyak negatif thinking, Iya. takut duluan. Karena itu loh kuncinya, ridho orang tua. Terus kita udah Usaha. melakukan usaha yang terbaik selama di pesantren ini dan doa. Gitu. Apa sih yang Allah nggak bisa lakuin? Ya, gitu. benar. Pasti nanti hasilnya bakal bagus kalau ikhtiarnya kita juga bagus gitu ya kan. Buktinya sampai sekarang sudah sampai semester berapa ini ya? Mau semester 3. Mau Nah, semester sekarang tiga. Mbak Rini udah masuk Fakultas Kedokteran ini gimana? Yang awalnya mungkin setengah hati ya. Setelah masuk ini gimana? Sudah Udah menerima? menerima. Oh, sangat menerima. Iya, kalau kata dosen pembimbingku gini, kamu udah jatuh, kamu udah kecebur, mau gak mau kamu harus udah basah, jadi kamu sekalian aja. Oh. Kayak jangan nanggung-nanggung gitu loh. Keceburnya kan udah kecebur, Iya. masa kita mau nanggung-nanggung? Nah, jadi seharusnya Mbak Rini yang awalnya niatnya terpaksa ini sekarang udah punya niat dong Udah. buat jadi kedokteran. Nah, gimana nggak sih Mbak Rini sekarang masuk kedokteran ini punya niat sama tujuan apa? Kalau niat aku, karena sekarang banyak banget orang-orang yang dia gak mampu, tapi dia membutuhkan kayak tenaga medis, bantuan dari medis itu dipersulit, harus ada biaya. Iya ya. Ya kan? Sekarang justru biaya yang mencekik kaum yang masyarakat yang di bawah-bawah tuh. Mm-mm. Makanya kayak
semenjak itu kayak berarti aku harus bisa menjadi dokter biar aku bisa nolongin orang-orang yang ekonominya itu Sulit. rendah ya, sulit. Wow, Masya Allah. Masya Allah, ini kan berkat Semoga ya Mbak ya berkat niat yang baik benar-benar jadi bisa dipermudah. semoga benar-benar bisa terwujudkan lah cita-citanya. Amin. Nah, sekarang kita akan udah melihat ke masa depan, kita kembali lagi gimana dulu waktu Iya. masih SMA. Bisa nih berbagi sama kita-kita Iya. yang masih di pondok, mungkin ada pengalaman yang bisa memotivasi. Mm-mm. Kalian pasti ikut Masa-masa. ini ya, organisasi. Iya, sih iya. alhamdulillah ikut. Menurut aku organisasi itu penting. Kalau kenapa dari ya, aku, soalnya kan kita di pondok kita mengurus banyak kepala, Iya. ya, dengan watak yang berbeda-beda. Iya. Kayak gak cuma satu pemikiran aja, kita kayak ngurusin beratus-ratus kepala dengan pemikiran yang berbeda-beda. Dan itu kayak kita benar-benar perlu buat di luar. Soalnya kan kalau kita udah terjun ke dunia luar, kita bakalan banyak ketemu dengan watak kita yang berbeda-beda. Kayak ada yang egois, ada yang maunya sendiri, ada ya bisa nurutin, ada yang enggak. Kayak berarti gimana caranya kita itu buat menetralkan itu semua. Karena kan kita udah punya basic ikut organisasi, kayak ngatur adik-adiknya, nyuruh adik-adiknya, kayak tahu gimana watak yang keras, gimana caranya buat kayak buat adiknya nurut gitu loh. Jadi sebenarnya yang paling penting dari pendidikan sekolah itu adalah ilmu sosialnya ya. Iya. Bagaimana menghadapi orang lain. Gitu. Ya, itu penting. Dan itu yang paling didapatkan ketika kita berorganisasi. Ya, Dulu Mbak Rini waktu semasa jadi ISMI ya, Ikatan Santri Mahat Al-Kisi itu sebagai apa Mbak? di keamanan. Oh, keamanan. Keamanan. Biasanya sangat Nah, keamanan ini Jadi memang saya ya yang- pondok ya mesti di sini. Iya, yang paling sering menghadapi Iya. bermacam-macamnya sifat santri. Iya, itu Banyak banget pasti. insya Allah ujian terberat. Selain dari ini sisi organisasinya, mungkin bisa diceritakan apa yang paling membekas dari pondok pesantren ini? Yaumiyahnya itu Yaumiyahnya. membekas. Soalnya kan kalau di Unisma Iya. dia kan wajib mondok 1 tahun ya. Jadi kamu semester 1, semester 2 kamu itu wajib mondok. Kayak kalau kita di anak pondok udah dibangunin jam 3 buat tahajud itu kan udah biasa aja ya. Tapi kan kalau anak luar dibangunin jam 3 kayak pasti iya pasti kok bangun jam segini enak-enak tidur gitu kan. Kalau kita udah Pasti biasa berat ya. kan ya. Iya. Terus kalau pengalamanku di pondoknya Unisma itu kan belajar itu kadang kayak baru jam 1 itu baru tidur kan. Terus jam 3 itu dibangunin buat tahajud. Jam 1 itu belajar mandiri. Iya, Oh, Wow. Masya Allah banget kan. biar gak dimarahin sama dosennya. Jadi Terus kayak dibangunkan jam jam 3 Tiga. harus wajib tahajud. Kalau enggak di absennya itu di alfa. itu ini ma'had ya, Mbak. Bukan ma'had sih, kayak Kayak asrama asrama gitu. Asrama. Biar katanya itu ini menyatukan orang-orang yang ada yang paham agama, bukan paham ada sih, yang- kayak ada yang lebih paham, ada yang kurang gitu kan. Jadi kayak jadi biar satu meratakan semuanya. Jadi ternyata yaumiyahnya di pesantren itu masih sangat berguna buat kehidupan di luar, kayak harus menghadapi jam tidur yang sedikit gitu, Mbak. Berguna. Iya. Selain itu, selain dari jam tidur mungkin ada lagi. Ada kan ini ngaji. Jadi iya. kayak kan kalau di sini kita ada ngaji, jadi di Unisma itu juga ada ngajinya di Oh, juga. asrama itu. Jadi kayak Keren sih. kamu benar-benar ada pondok, kamu harus mondok, kamu harus kuliah. Jadi kamu harus benar-benar bisa membagi waktu dengan baik. Dan ilmu-ilmu pesantren ini sangat sangat dibutuhkan berguna ya ya. di sana ya. Dia kayak berguna banget. Jadi kayak kita kan di pondok bisa belajar memanage waktu dengan baik kan. Itu bisa dipakai di luar. Oh, Jadi kalau keren. teman-temanku sambat kayak, ih kenapa sih kok ada ngaji? Ih kenapa sih kok ada ngaji? Tapi kayak kalau aku ya itu kayak udah biasa, kayak oh alah ngaji ya udah. Nah, kalau Kayaknya menurut di Mbak sini Rini udah sendiri, kan teman-temannya tanya, kenapa sih perlu ada ngaji? Kalau Mbak Rini yang udah selalu ngaji ya selama 3 tahun lebih, apa sih perlunya ngaji? Kalau dari aku penting. Kayak kan ngaji itu kita dijelasin tentang kayak bagaimana Islam yang baik kan, kayak tentang aurat, terus berbakti kepada kedua orang tua, terus gimana kita
kitab itu ditaruh dan lain-lain sebagainya kita dijelasin kan. Jadi kayak kita lebih paham ilmu yang seharusnya diaplikasikan ya diterapkan. diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, berarti Mbak Rini itu sudah merasakan sendiri ya efek dari mengaji itu Iya. akan berguna di kehidupan dunia besok. luar. Iya, karena itu yang seharusnya diterapkan. Kan karena ilmu itu perlunya untuk diamalkan Iya. gitu. Dan kalian tahu gak sih kan di Unisma itu ada ngajinya juga kan. Iya. Itu ngajinya persis kayak kalau ngaji Ustadz Rafiq gitu loh. Jadi kadang kayak kalau ngaji itu kayak aku kangen vibes ngaji sama Ustadz Rafiq gitu loh. Bareng sama anak-anak, bareng sama temen-temen kayak ngumpul jadi satu, kayak bawa kitab, dengerin, kayak nerjemahin. Oh, di sana juga ini kitab diterjemahkan Iya, gitu. diterjemahkan. Oh, Berarti nggak perlu banyak-banyak beradaptasi gitu ya. Soalnya kan di sini udah Udah, ya. ngaji. Udah ngaji. Jadi gak kaget sama kalau ada ngaji, ada kegiatan yang Islam itu kayak udah biasa. oke. Jadi Mbak, kan seperti itu ya pengalaman semasa di pondok. Nah, kalau semasa di kuliah ini kira-kira bedanya apa antara pondok dan kuliah? Mungkin dari pengalaman lingkungan gitu, Mbak. Kalau dari aku sendiri kan karena basicku pondok, kayak kan kita kalau sama cowok itu ada batasannya ya. Kayak benar-benar kita harus menjaga jarak, menjaga aurat dan lain-lain. Kalau di fakultas kan di kuliah itu kita pasti ada satu waktu kita itu bertemu sama cowok. Jadi kayak sebisa mungkin kayak kalau aku ya, aku menjaga sebisa mungkin kayak aku gak membuka aurat yang berlebihan. Jadi kayak di Unisma juga kita itu gak dibolehin pakai celana. Jadi kita pakai rok. Tapi memang di Unisma banyak ini ya, lebih menekankan agamanya memang Iya. ya. Iya. Jadi kayak kalau ada kuliah ya kayak seumpamanya meja besar, ada cowok, ada cewek, itu aku kalau duduk itu gak mau sebelahan sama cowok. Kayak lebih menjaga takut ya. Jadi kayak duduknya sebelahan sama cewek. Harus siap ya. Iya, disiap banget ya. Kalau di kedokteran itu melajarin apa aja sih, Mbak? Tentang ada biologi, terus kimia, fisika, matematika itu juga dibutuhkan buat hitung-hitungan. Nah, waktu menghadapi itu di kuliah ya, Mbak Rini merasa harus mengulang semuanya, belajar lagi dari awal, atau ternyata enjoy aja gitu? Bisa ikuti alurnya. Nah, ngikutin kalau dari alur aku. itu. Kalau misalnya kita udah begitu masuk ke perkuliahan, itu kita bakal ngerasa down nggak setelah masuk? Awal-awal aku ngerasa down, soalnya kayak ini apa, kayak ini apa. Aku bertanya-tanya kan, ini apa. Soalnya kayak ini apa sih, ini apa gitu kan. Terus tapi menurutku juga kamu perlu circle pertemanan yang baik. Oh iya sih ya. Kalau temanku ada yang emang dia pinter ya. Jadi kalau aku bilang ini apa gitu kan, nanti itu dijelasin sama dia. Ini tuh Rin di buku ini dia ngebahas tentang ini itu kayak dijelasin dengan rinci. Nanti kalau aku gak paham, kayak dia masih bilang coba dulu dibaca di buku ini. Kalau kamu gak paham, kamu baru nanya ke aku. Jadi kayak circle pertemanan itu juga sangat membantu kita buat perkuliahan. Jadi Buat motivasi belajar Iya. juga kan. jadi sebenarnya kita nggak perlu takut loh, Vi. Iya, Kalau benar banget. mungkin kita ada minder-minder gimana nih kalau kita ketinggalan pelajaran, tapi ternyata itu bukan mimpi buruk sebenarnya. Karena di luar itu kita pintar-pintar nyari teman itu, pintar-pintar nyari cara. Ketinggalan pelajaran itu bukan suatu hal yang besar ya ternyata. Pelajaran itu cepat berarti dikejarnya gitu. Cepet kalau kita ada nanti kemauan. bisa ngembangin diri sendiri juga. Gimana Kamu ada kita kemauan, kamu circle semangatnya, baik, kayak gitu. pertemanan circle baik itu bakalan kamu gampang buat ngejar semuanya. Berarti itu nggak bisa ya jadi alasan buat nggak usah mundur deh, nanti takutnya nggak bisa kuliah. Ternyata enggak gitu Iya, loh. ternyata enggak. Bahkan meskipun yang mondok yang ketinggalan sekalipun, Masih itu bisa nggak- ngejar gitu. iya itu bukan suatu hal yang benar-benar masalah di situ, bukan masalahnya. Tapi justru seorang yang mondok yang sudah mendapatkan pengalaman yang baik untuk insya Allah lebih siap gitu menghadapi masyarakat luar, dan dengan bekalan itu kedepannya kita akan lebih siap dan itu mampu gitu untuk
masuk ke dunia perkuliahan sekalipun. Benar. Nah, Setuju. jadi dari sini setelah selesai kita berbincang-bincang tentang perkuliahan dan pengalamannya Mbak Rini, mungkin Mbak Rini bisa ngasih motivasi buat santri-santri dan teman-teman semuanya yang masih Yang berada di pondok. yang masih berada di pondok. Kalau dari aku sendiri ya, buat kalian lebih semangat belajar, jangan pernah sia-siain waktu yang ada, dan kayak lebih percaya kalau usaha dan doa itu gak bakal pernah mengkhianati hasil. Mungkin itu sih dari aku buat kalian. Usaha dan doa. Ya, Usaha harus ada doa. Sama kalau dijelasin sama guru kalian gak paham, mending kalian tanya dari sekarang. Berarti tidak boleh malu dalam menuntut Menuntut ilmu. ilmu. Oke, dari Mbak Rini ada 3 nih. Usaha, jangan lupa doa, dan jangan malu dalam menuntut ilmu. Oh ya Mbak, ada satu lagi nih yang lupa. Yang mau aku sama Alfi hadepin. Ya, bener banget. Bedah Di buku. dekat-dekat ini. Bedah buku itu Mbak, kan itu program wajib ya dari pesantren. Setiap kelas 12 wajib untuk bedah buku, membuat buku dulu sebelum akhirnya lulus. Nah, manfaat dari bedah buku ini untuk kuliah atau di kedepannya itu gimana sih Mbak menurut Mbak Rini? Kalau menurut aku sendiri ya, kan dulu kita ada bedah buku bikin sendiri ya, karya sendiri. Iya. Di Unisma itu ada maba, di mana mabanya itu hampir setengah tahun, ya hampir setengah tahun. Dan di situ itu ada satu maba yang isinya itu dia bikin karya ilmiah. Maba itu apa sih Mbak? Maba itu kayak mahasiswa baru, Oh, Kayak ospek gitu ya. ospek. Jadi kan di maba itu ada banyak yang ada yaumiyah dan lain-lain itu kan. Di sana juga ada tentang karya ilmiah. Disuruh bikin ilmiah, KTI. karya ilmiah. Iya, disuruh bikin karya ilmiah. Nanti karya ilmiahnya itu diajukan, kita kayak bikin proposal gitu loh. Oh. Tapi bentuknya karya ilmiah. Nah itu kalau misalnya kita nggak pernah nulis buku gitu ya mungkin akan kaget. Ya, pasti Iya, pasti keteteran kaget. banget nih. Kayak Tapi- mikir kata-katanya, mikir apa sih yang cocok buat ini tuh, pasti kan kayak mikir. Jadi pengalaman bikin buku itu ya yang paling jadi manfaat. Buku itu kan bedah buku kita bikin sendiri ya. Itu menurut aku penting, soalnya nanti kita kan ada masa skripsian di mana kita juga bikin sebuah karya yang itu juga kita memerlukan basic, kayak kita harus punya basic membuat sebuah karya. Tapi Iya. kita sudah punya karena kita di pondok diwajibkan buat Untuk membuat buku buku. tadi. Jadi pengalaman membuat buku itu yang sebenarnya akan bermanfaat buat kedepannya. ya. Ya istilahnya biar nggak kaget gitu kan ya. Iya, Mbak, biar ya? gak kaget. Jadi kita udah dari pondok itu sebenarnya kalau dari aku sendiri kayak banyak banget hal yang di pondok yang kita kayak cuma ini buat apa sih, ini buat apa. Kalau di luar itu kayak ternyata oh ini Butuh buat banget. ini ya, kayak oh ini buat ini. Kayak contohnya bedah buku, Iya. kayak ya apa sih pondok kok ngadain bedah buku, emang buat apa. Tapi ternyata kalau pas di luar kayak oh ternyata aku dulu pernah diajarin buat bikin buku, buat persiapan mungkin nanti pas aku skripsian gitu. Nah di situ Mbak Rini ngerasain bedanya nggak Mbak Rini sama teman-temannya Mbak Rini yang dulunya nggak pernah bikin buku Ngerasain. gitu. Teman-temannya Mbak Rini kesulitan gitu memang. Iya, kalau yang karya ilmiah tadi itu kayak Iya. mereka kayak ya apa sih aku nggak bisa, aku pengen berhenti. Tapi kalau aku sih enjoy aja, soalnya kan udah ada dari punya pengalaman basic itu ya, bikin ada basic. buku. Nah, kalau aku sama Alvin ya Mbak, belum ada gambaran sebenarnya buat gimana ya bedah buku kita Iya. besok. Kalau Mbak Rini itu bedah bukunya bedah buku apa waktu itu? Tentang wanita, perempuan, Judulnya wanita ideal. Wanita Ideal. Itu membahas tentang apa Mbak? Tentang ada di sana ngebahas tentang aurat wanita, terus batas-batasan wanita kayak dengan laki-laki, sama kan di sana ngejelasin wanita ideal. Iya. Kan dulu aku mikir aku berarti berujung jadi wanita karir. Oh. Di dulu sana juga dijelasin kayak wanita karir yang baik menurut Islam itu gimana. Baik Mbak Rini, terima kasih atas waktunya. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya Mbak ya tentang kehidupannya Mbak Rini, pengalamannya Mbak Rini, juga sampai manfaat dan motivasi. Baik pemirsa, berakhir sudah podcast kita pada kali ini. Semoga bisa menjadi manfaat buat kita semuanya.
Amin. Amin. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Podcast Tren, bicara yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله